Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Durgandini dari kelas K3A BP18. Di sini saya akan menjelaskan atau menjawab soal UAS yang diberikan oleh Bapak Oli Azhar dengan mata kuliah pengolahan limbah industri. Nah, pertanyaan yang pertama, teman-teman, jelaskan komponen dari pencemaran air. Mungkin kalian semua sudah tahu ya tentang pencemaran air ini. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 82 Tahun 2001, pencemaran air ini adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga kualitas air ini turun sampai tingkat tertentu. Nah, yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai peruntukannya, air yang menyimpang dari keadaan normalnya disebut air tercemar. Nah, di sini teman-teman, ukuran air bersih ini tidak tercemar, tidak hanya ditentukan oleh kemurnian air. Terus biasanya air tercemar akan berubah warna dan bau. Nah, sementara bahan pencemar dan perubahan karakteristiknya dalam air atau badan air akan dipengaruhi oleh beberapa keadaan. Perilaku pencemaran dalam sistem perairan ini dipengaruhi oleh keseimbangan kelarutan di mana suatu zat kimia tercampur dengan suatu cairan membentuk sebuah sistem yang homogen. Contohnya seperti limbah rumah tangga. Jika kita mencuci di sungai, terus sabun yang kita gunakan untuk mencuci pakaian itu akan kita buang di dalam sungai kan. Nah, jadi yang itulah penyebab pencemaran di sungai dan menyebabkan keadaan di sungai itu akan menurun seperti matinya ikan dan air yang tidak bersih. Nah, baiklah teman-teman, air yang tercemar ini ditandai oleh apa saja? Ditandai dengan warna gelap, berbau, menimbulkan gas, mengandung bahan organik tinggi, kadar oksigen terlalu rendah, matinya kehidupan di dalam air seperti saya jelaskan tadi. Terus dan tidak lagi dapat dipergunakan sebagai bahan baku air minum. Itulah bahayanya teman-teman kalau kita menggunakan zat kimia lalu kita buang ke perairan seperti sungai. Nah, terus nomor 2, pertanyaannya itu buatkan bagan alir. Yang pertama itu tentang pengolahan limbah cair industri tahu dan yang kedua limbah cair industri sawit. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang proses pengolahan limbah cair tahu dan sawit ya teman-teman ya. Nah, setelah tahu itu sudah dibuat, pasti mempunyai limbah bukan? Nah, dari limbah tahu ini seperti gambar yang tertera di atas, bisa teman-teman lihat dan bisa teman-teman analisa. Sama juga dengan pengolahan limbah di sawit. Setelah semuanya sudah dilakukan, penyaringannya sudah dilakukan, klarifikasinya sudah dilakukan, sudah berjalan dengan lancar, maka semua limbah-limbah yang di sawit itu yang tidak berguna itu dibuang ke tangki pengumpulan limbah cair sawit ini tadi. Nah, terus setelah dikumpulkan dari limbah cairnya ke tangki ini tadi, itu akan dibuang ke suatu tempat seperti kolam, itu akan dibuang ke sana. Dan teman-teman, limbah sawit ini cukup berbahaya ya bagi kita. Jika terhirup ataupun kita berada di sana itu sangat berbahaya, bisa menyebabkan kematian kalau kita jatuh ke limbah tersebut. Nah, jawaban nomor 3. Maaf sebelumnya, pertanyaan nomor 3 ini, suatu industri sawit yang beroperasi selama 8 jam per hari mengeluarkan limbah cair dengan volume 30 liter per detiknya. Limbah cair tersebut mengandung BOD sebesar 30 mg atau liter dan COD 40 mg atau liter. Maka
beban limbah cair dari industri sawit tersebut berapa, teman-teman? Nah, jadi di sini saya akan menjawabnya tentang beban limbah BOD-nya per harinya berapa dan beban limbah COD-nya per harinya berapa. Baiklah teman-teman, saya akan menjawab nomor 3, yaitu diketahui teman-teman volume dari limbah tersebut 35 liter dan detik, dan BOD-nya 30 liter, COD-nya 40 liter. Terus beban BOD yang kita cari itu yaitu beban, ya kan. Nah, beban BOD-nya cara menghitungnya seperti ini. Volume dikali BOD 35 dikali 30 dan hasilnya itu 1050 per detiknya. Terus BOD dikali 3600 kali per jam. Terus 1050 tadi teman-teman dikali dengan 3600 dikali lagi 8 mg per harinya. Nah, jadi setelah semuanya dikalikan 1050 itu dikalikan 30 dengan 36 dikalikan juga dengan 8 itu kita tulis juga di bawahnya 30 dikali 24 30 ini BOD ya teman-teman, dikali 240.000 mg per harinya. Nah, hasilnya itu 30,24 kg per hari beban BOD dari sawit ini, teman-teman. Kalau beban COD-nya volume dikali dengan COD, volume ini 35 dan COD-nya 40 dikali 35 dikali 40 yaitu hasilnya 1400. Terus COD tadi dikali detik dikali jam, jadi 1400 dikali 36.000 3600 dikali 8. Nah, jadi hasilnya berapa teman-teman? Terus 40 dikali 320.000 berapa? 40 dikali 320 hasilnya yaitu 40,32 kg per harinya COD, beban COD yang dihasilkan oleh sawit tadi, teman-teman. Nah, mungkin teman-teman juga sudah mengerti ya tentang pencemaran air, tentang pengolahan limbah, cara membuat bagan alirnya. Terus soal yang terakhir itu kan kita menghitung beban limbah dari industri sawit yang beroperasi selama 8 jam. Nah, teman-teman, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan, bisa saya jawab. Semoga bermanfaat, dan lebih kurangnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat, dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.